وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan kita akan masuk di tanda yang ke-20, yaitu at-tatawul fil bunyan. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi. Yaitu di antara tanda-tanda hari kiamat itu nanti kita akan melihat manusia berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi-tinggi pencakar langit. Dan itu yang menjalankan adalah kaum muslimin. Yaitu nanti kaum muslimin itu atau negeri-negeri Arab, mereka akan berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Dan rupanya tanda ini sudah kita lihat. Tanda-tanda seperti ini sudah kita lihat. Syekh Yusuf Al-Wabil belum mengatakan, saya bacakan ucapan beliau dalam kitab beliau Asratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Beliau mengatakan, hadza minal alamatil lati dhaharat qariban min asrin nubuwah. Tanda ini, yaitu berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi itu sudah nampak. Memang dimulai sejak dekat dengan zaman kenabian, tetapi tidak terlalu tinggi. Wa antasharat ba'da dzalika, dan semakin dekat dengan hari kiamat bangunan itu semakin tinggi-tinggi. Hatta tabahan nasu fil umran, sampai akhirnya manusia itu berbangga-bangga di dalam bangunan rumah mereka. Wa zakhrafatil buyut, dan mereka juga bersaing dalam menghiasi rumah mereka. Dan itu kenapa terjadi? Beliau mengatakan wa dzalika anna dunya busitat 'alal muslimin. Dan itu terjadi ketika dunia itu dibukakan kepada kaum muslimin. Wa kathratil amwalu fi aidihim ba'dal futuhati, dan banyak sekali harta yang didapatkan oleh kaum muslimin ketika menang dalam peperangan. Wamtadda bihimuz zamanu hatta rakana katsirun minhum ila dunya, dan semakin hari semakin banyak harta yang didapatkan oleh kaum muslimin sampai akhirnya kebanyakan manusia mereka bergantung kepada dunia. Wadabba ilaihim da'ul umami qablahum, sampai akhirnya mereka pun terfitnah dengan fitnah dunia sebagaimana umat-umat terdahulu. Wa huwa tanafusu fi jam'il amwali, penyakit umat-umat terdahulu itu berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dunia. Wa sarfuha fi ghairi ma yanbaghi an tusrafa fihi syar'a, dan ketika harta sudah dikumpulkan maka harta itu digunakan untuk kebanggaan mereka. Mereka saling berlomba-lomba, saling membanggakan diri, dan mereka tidak peduli dengan syariat agama. Hatta inna ahlal badiyati wa ashbahahu min ahlil hajati wal faqr busitat lahumud dunya. Beliau mengatakan sampai orang-orang yang tinggal di pedalaman sekalipun, orang-orang badui, orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang dulu mereka itu orang-orang miskin compang-camping, mereka pun akhirnya dibukakan dunia bagi mereka. Ka ghairihi minan nas, sebagaimana manusia yang lainnya. Wa akhadhu fi bina'il abniyati dzawatit tawabiqil muta'addidati, akhirnya orang-orang badui saja mereka sudah memulai membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Wa tanafasu fi dzalika, bahkan mereka itu berlomba-lomba.
Wa kullu hadza qad waqa'a, dan semua ini sudah terjadi. Yaitu ini semuanya sudah terjadi, sudah kita lihat, dan nanti semakin hari semakin parah. Kama akhbaru shadiqul masduq, sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak riwayat yang menyebutkan masalah ini. Jadi intinya di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika dunia itu dibukakan oleh kaum muslimin. Dibuka sama Allah Ta'ala, diberikan kepada kaum muslimin, bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir itu mereka diberikan dunia wajar, karena memang surganya orang kafir itu kehidupan dunia. Allah akan bukakan kepada mereka itu. Tetapi kepada kaum muslimin pun Allah akan bukakan. Sampai disebutkan oleh para ulama itu, dunia itu sebelum dihancurkan oleh Allah itu, dunia itu akan mengeluarkan semua isinya. Isinya yaitu kandungan harta yang disimpan sama bumi itu nanti akan dikeluarkan semua itu. Dan kita sekarang sudah melihat itu. Emas dikeluarkan, minyak dikeluarkan, gas dikeluarkan, semuanya akan dikeluarkan itu. Sampai akhirnya apa? Dunia itu dimudahkan semuanya itu, yaitu harta dunia. Bahkan nanti semakin dekat dengan hari kiamat itu sampai muncul satu gunung, akan muncul satu gunung emas. Dan ketika muncul gunung emas ini, orang akan berebut. Sampai Rasulullah menyebutkan setiap 100 orang yang berebut itu 99 orang mati, dan yang satu yang selamat. Kenapa? Karena semuanya akan dikeluarkan, harta dunia akan dikeluarkan semua itu. Emas, perak, permata, gas, semuanya dikeluarkan semuanya sama Allah Ta'ala itu. Sampai ketika dunia itu sudah kosong, baru akhirnya nanti dunia itu akan dihancurkan, bumi ini. Maka ketika dekat dengan hari kiamat, harta dunia itu dibuka. Sehingga apa? Orang kerja itu gampang, orang cari uang itu gampang di akhir zaman itu. Kalau kita lihat dulu nenek moyang kita itu, kakek-kakek kita dulu itu, mereka mendapatkan pekerjaan itu susah sekali itu. Mereka mendapatkan harta itu susah sekali mereka itu. Tetapi subhanallah, zaman sekarang orang tinggal di rumah saja bisa dapat uang itu. Kerjaan semuanya dimudahkan sama Allah Ta'ala itu. Orang cari duit gampang sekali zaman sekarang itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakuna as'adan nasi bid dunya al-luka bin luka. Tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali orang yang paling banyak mendulang harta dunia al-luka bin luka. Luka itu istilah bagi orang yang paling hina di antara kita, yaitu apa? Orang yang paling hina pun dia itu banyak hartanya itu. Kenapa? Zaman sekarang itu orang mendapatkan harta itu nggak harus sekolah itu. Orang mendapatkan harta itu nggak usah dia itu memiliki skill yang kuat itu. Sekarang semuanya dibuka sama Allah Ta'ala itu. Sehingga apa? Sehingga orang mendapatkan harta di akhir zaman itu semuanya dimudahkan sama Allah Ta'ala itu. Akhirnya apa? Ketika sudah berkumpul banyak harta, dan memang manusia itu ketika mereka sudah cinta sama harta, akhirnya apa? Mereka itu pasti akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Penyakit. Harta itu penyakit. Kalau harta itu sudah masuk ke hati, maka nanti orang itu akan menjadi budaknya dunia. Kalau sudah menjadi budaknya dunia, maka dia akan tamak. Sehingga apa? Sehingga kumpul terus pokoknya dunia sekuat tenaga itu. Ketika sudah dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dia berharap bisa menikmati dunia itu 1000 tahun. Tapi ketika sudah dijaya-jayanya dunia, akhirnya dimatikan oleh Allah Ta'ala. Terkadang itu tamaknya kita kepada dunia itu yang bisa menghentikan itu cuma tanah kuburan. Sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab." Jika seandainya anaknya Nabi Adam itu memiliki 2 lembah emas, 2 lembah ini, apakah dia sudah selesai? Sudah punya 2 lembah, selesai wes, tinggal seibadah kepada Allah Ta'ala itu? Tidak. Rakusnya kepada dunia akan cari yang ketiga. Labtagha minhu mathalith, dia akan mencari lembah yang ketiga. Kalau sudah mendapatkan 3 lembah, apakah selesai? Tidak, akan mencari lembah yang keempat. Fala yamla'u fahu illa turab, padahal yang bisa menghentikan tamaknya dia itu adalah tanah kuburan yang dia makan itu. Maksudnya apa? Penyakit dunia itu kalau sudah sampai masuk ke hati itu penyakit. Kalau sudah masuk ke hati, maka kita itu pasti akan cinta kepada dunia luar biasa. Akhirnya apa? Akan kita kumpulkan sebanyak-banyaknya,
dan kita nggak peduli caranya itu halal atau haram itu. Kan itu diantara tanda hari kiamat seperti itu. Sampai Rasulullah mengatakan la taqumu sa'ah, tidak mungkin terjadi hari kiamat hatta la yubalil mar'u, sampai nanti orang itu nggak peduli apakah dia itu mendapatkan hartanya itu dengan cara yang halal maupun yang haram. Yang penting apa? Yang penting saya dapat uang. Mau yang haram pun, tahu haram pun akan diterjang sama mereka itu. Kenapa? Karena cintanya kepada dunia. Oleh itu kalau ketika dunia itu sudah menjadi kecintaan manusia di akhir zaman, karena memang menggiurkan, semua kita itu pasti akan tergoda dengan dunia. Gak ada yang gak tergoda, karena kita manusia itu, kita akan tergoda karena kita masih punya syahwat. Semua kita itu pasti akan tergoda dengan dunia, tapi minimal kita itu punya rem, kita itu punya iman yang bisa mengeremnya itu. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, manusia itu akan dicantumkan dalam diri mereka kecondongan kepada syahwat mereka. Selama dia itu manusia pasti punya syahwat itu. Syahwat yang paling berat itu apa? Minan nisa'i, yang pertama wanita. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya laki-laki. Minan nisa'i wal banin, kemudian yang kedua anak. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan perhiasan dari emas dan perak. Itu uang, kalau kita uang nggak harus emas itu. Sehingga apa? Sehingga setiap manusia yang masih normal itu pasti dia itu cinta kepada perkara ini, syahwat. Minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati, cinta kepada kendaraan. Kalau sama dulu itu kendaraannya kuda pilihan. Kalau sekarang mobil, motor dan yang lainnya itu. Minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Demikian juga bercocok tanam, demikian juga berternak. Semua kita akan cinta sama itu. Dzalika mataul hayati dunia, memang itu kenikmatan dunia itu. Sedangkan Allah menjanjikan kenikmatannya lebih tinggi lagi itu. Tetapi apa? Selama kita itu manusia, kita itu pasti ada kecondongan kepada syahwat ini, yaitu syahwat kepada wanita, syahwat kepada anak, syahwat kepada harta. Pasti kita itu condong. Kalau dunia itu masuk ke dalam hati, maka dunia itu menjadi racun. Dunia itu akan menjadi racun. Tetapi kalau dunia itu kita taruh di tangan saja itu, cuma kita taruh di tangan, kita kuasai dunia itu, sehingga dunia kita pegang itu, maka kita akan menjadi raja dunia. Tetapi kalau dunia itu masuk dalam hati kita, kita akan menjadi budaknya dunia. Kalau sudah menjadi budaknya dunia, maka kita itu nanti akan diarahkan sama dunia itu. Sehingga apa? Habis waktu kita untuk mengumpulkan dunia itu. Ketika kita sudah punya dunia, maka akhirnya apa? Kita gunakan dunia itu bukan untuk ibadah. Karena itu racunnya dunia itu seperti itu. Orang ketika dia itu kaya raya, bukan kekayaannya itu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan. Untuk berfoya-foya, bahkan untuk berbuat dosa dan maksiat, bahkan untuk berbangga-bangga diri di antara mereka itu. Nah, di antara bentuk berbangga-bangga diri di antara mereka itu berlomba-lomba bangun bangunan yang tinggi-tinggi. Dan mereka itu dulunya siapa itu? Dulunya orang-orang miskin mereka itu. Mereka itu orang-orang miskin. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah kemudian tanya tentang Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Setelah itu malaikat Jibril itu bertanya, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad tolong kabarkan kepada saya tentang hari kiamat, yaitu kapan terjadi hari kiamat itu, kapan. Maka Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yaitu yang ditanya itu Nabi Muhammad, yang pertama malaikat Jibril, semuanya sama-sama tidak tahu itu. Setelah itu malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha, kalau memang kapan hari kiamat itu nggak tahu, sudah saya kabarkan kepada saya itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu apa? Maka Rasulullah itu memberikan dua tanda. Rasulullah SAW beliau menyebutkan dua tanda. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Budak perempuan melahirkan tuannya. Nanti insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.
Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya. Tanda-tanda hari kiamat itu ketika kamu melihat orang yang hufah. Hufah itu orang yang kalau jalan nggak pakai sandal. Urah, orang yang telanjang. Al-alata, orang yang miskin. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang mengemis. Ri'a asya, berjalan di jalan-jalan itu, keliling-keliling di jalan-jalan, minta-minta sama orang. Yatatawaluna fil bunyan, tetapi mereka itu berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat seperti itu. Itu apa? Orang itu mereka yang dulunya miskin compang-camping, tetapi rumah mereka tinggi-tinggi dan besar-besar, megah-megah rumah mereka itu. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bertanya, ya Rasulullah, wa man ashabu sya'il hufatil jiya'il alati. Wahai Rasulullah, siapa orang-orang yang ngemis, orang-orang yang jalan gak pakai sandal, orang-orang yang lapar kelaparan, orang-orang yang compang-camping, itu siapa mereka itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-Arab, mereka adalah orang-orang Arab. Mereka adalah orang-orang Arab di mana mereka dulu hidupnya miskin, compang-camping, badui hidupnya mereka itu. Setelah itu dibukakan dunia bagi mereka itu. Akhirnya ketika dibukakan dunia, mereka nanti akan berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Dan berlomba-lomba seperti ini pun sekarang sudah kita lihat itu. Dan itu pun enggak, yaitu bukan dari dahulu, bukan baru. Yaitu kita lihat negeri Arab ini yang sekarang menjadi negeri kaya raya, termasuk negara terkaya di dunia, yaitu negara-negara teluk, negara-negara kaya raya ini. Dulu negara miskin. Bahkan kalau kita lihat foto-fotonya itu, dalam beberapa dekade itu foto-fotonya itu masih miskin sekali, padang pasir, bahkan alat transportasi mereka itu masih onta, masih keledai. Itu bukan lama sekali, bukan, itu masih baru itu. Tetapi ketika minyak dikeluarkan, gas dikeluarkan, sama Allah Ta'ala semuanya dikeluarkan, semua harta itu, akhirnya negara-negara Timur Tengah menjadi negeri kaya raya itu, negara-negara teluk itu. Ketika sudah mereka menjadi orang kaya, akhirnya apa? Mereka bikin bangunan yang tinggi-tinggi dan megah-megah mereka itu. Dan rupanya sudah kita lihat itu. Oleh itu bangunan tertinggi di dunia sekarang itu masih dipegang sama Burj Khalifah. Dipegang sama Burj Khalifah itu, dan tingginya sekitar 850-an meter tingginya itu. Dan itu belum ada yang mengalahkan. Belum ada yang mengalahkan. Saudi Arabia itu juga ingin membangun sebuah bangunan tingginya 1000 meter, tetapi sampai sekarang belum selesai program itu. Bahkan Raja Tolal itu, Walid bin Tolal itu pengen membangun bangunan yang luar biasa itu, besarnya luar biasa itu, tetapi belum sampai juga, tapi sudah punya program seperti itu. Akhirnya apa? Berlomba-lomba orang itu untuk bikin bangunan yang tinggi-tinggi itu. Dan siapa mereka itu? Bukan orang kafir. Kalau orang kafir mereka itu bangun bangunan seperti itu wajar, karena mereka Tuhan mereka duit gitu. Orang kafir mereka nggak punya Tuhan itu, Tuhan mereka duit. Dan mereka itu dunia mereka itu surganya mereka itu, wajar mereka seperti itu. Tetapi yang menjadi keanehan itu ketika orang Muslim, di mana mereka sudah disadarkan oleh Tuhan pencipta mereka bahwasanya dunia itu fitnah. Dunia itu adalah fitnah. Dan mereka sudah disadarkan bahwasanya dunia itu cuma sementara, akan ditinggal dunia itu. Tetapi apa? Saking cintanya mereka sama dunia, itu semuanya gak ada manfaatnya itu. Itu semuanya tidak ada manfaatnya. Akhirnya apa? Mereka berlomba-lomba untuk menikmati dunia mereka itu. Sampai kalau kita lihat itu negeri-negeri teluk itu, mereka pengen menghabiskan duitnya itu sampai bingung itu. Mau mereka apain duitnya itu? Saking melimpahnya harta mereka itu. Akhirnya apa? Ya udah digunakan untuk foya-foya mereka itu, kehidupan yang glamornya mereka itu. Kenapa? Karena mereka punya harta. Oleh itu kalau kita perhatikan itu di antara tanda-tanda hari kiamat, dan itu sudah kita lihat. Kita sudah melihat seperti itu, dan semakin hari semakin parah nanti. Semakin hari itu semakin parah.
Padahal sudah sering diingatkan bahwasanya apa, dunia itu fitnah, memang menggoda dunia itu. Kenapa menggoda itu? Karena kita sudah merasakan lezatnya itu. Berbeda dengan janji Allah surga dengan kenikmatan yang Allah gambarkan, Allah janjikan dan Nabi Muhammad janjikan, itu luar biasa janjinya Allah dan Rasul itu. Tetapi kan Anda belum pernah menikmati itu. Kita belum pernah melihat, kita belum pernah merasa, kita belum pernah meraba. Sehingga apa? Itu cuma sekedar janji kan itu. Sedangkan dunia itu sudah kita rasakan itu. Kita sudah merasakan dunia itu dan lezat sekali dunia itu. Sampai Rasulullah SAW itu beliau mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu, kenikmatan dunia itu hulwah, sangat lezat kenikmatan dunia itu, dan kita sudah merasakan lezatnya dunia itu. Hulwatun khadirah, dan hijau, sedap sekali dipandang oleh mata kita itu. Coba kita melihat rumah yang megah itu pasti sedap sekali mata kita itu. Kita melihat mobil mewah itu pasti mata kita itu sedap melihatnya itu. Setiap kita melihat kenikmatan dunia itu sedap sekali dipandang oleh mata kita itu, karena kita sudah melihatnya itu. Maka Rasulullah mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu kenikmatan yang sangat lezat dan kenikmatan yang sangat memukau di mata kita itu. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan memang Allah itu menjadikan kalian itu harus tinggal di dunia sebagai pemakmur dunia. Fattaqud dunya, maka hati-hati dalam bergaul dengan dunia itu. Wattaqun nisa, dan hati-hati terhadap wanita. Karena fitnah pertama Bani Israil itu kanat fin nisa, itu ada pada wanita mereka. Jadi memang dunia itu sangat memfitnah diri kita itu. Oleh karena itu bukan berarti orang muslim itu nggak kerja, bukan berarti orang muslim itu nggak boleh kaya, bukan. Orang muslim itu kalau bisa harus kaya. Orang muslim itu harus kaya. Kenapa? Karena manusia terbaik itu orang yang bisa mengumpulkan dua kebaikan. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan doa terbaik kita itu. Kita mendapatkan kebaikan dunia dan kita mendapatkan kebaikan akhirat. Manusia terbaik itu siapa? Bukan orang miskin. Manusia terbaik bukan orang miskin itu. Manusia terbaik itu adalah orang kaya raya tapi hartanya digunakan untuk membeli surga Allah Ta'ala. Sehingga apa? Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya itu. Sehingga Rasulullah SAW belum mengatakan innamad dunya li arba'ati nafarin. Penghuni dunia itu ada 4 orang, ada 4 golongan. Tinggal kita nanti melihat itu, kita ditaruh di mana golongannya itu. Golongan yang pertama kata Rasulullah, abdun razaqahullahu ilman wa malan. Allah karuniakan kepada dia ilmu agama dan harta dunia. Dia diberikan sama Allah ilmu agama, jadi orang soleh, jadi orang pintar dalam agama, dan Allah bukakan dunia bagi dia itu. Sehingga apa? Dunia itu tunduk kepada ilmunya itu. Akhirnya apa? Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Digunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa yasilu fihi rahimah, digunakan hartanya untuk menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqah, dan dia tahu sekali hak Allah dalam hartanya itu, yaitu apa? Zakat dan sedekah. Apa kata Rasulullah? Fahuwa bi'a'lal manazil. Ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan derajatnya kedua itu orang yang Allah bukakan ilmu agama, orang soleh, orang yang alim, tetapi Allah tidak bukakan harta dunia. Tapi apa? Hatinya bersih karena ilmu yang dia miliki itu. Akhirnya apa? Dia tidak mau dunia itu merusak hatinya itu. Maka dia itu punya niat saja wis. Ketika orang yang pertama bisa bikin masjid, dia hanya punya niat yang baik. Laukana li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya juga punya harta, saya juga akan bikin masjid juga. Kalau saya punya harta, saya bikin pondok juga seperti teman saya itu. Dia nggak punya duit itu, tapi dia itu hanya punya niat. Rasulullah mengatakan fahuwa biniyatihi wa ajruhu masawa. Orang itu dengan baiknya niat mendapatkan pahala sama dengan yang pertama. Sama-sama mendapatkan satu pahala. Bedanya kalau yang pertama itu dilipat gandakan. Sedangkan orang yang cuma punya niat itu tapi nggak bisa mengamalkan, dia itu cuma mendapatkan satu pahala, nggak dilipat gandakan. Berarti apa? Bukan berarti orang muslim itu harus miskin, bukan. Tetapi yang bahaya itu apa? Kalau Allah memberikan kita harta dunia tetapi ditutup pintu ilmu. Manusia yang ketiga itu, orang yang ketiga itu Allah bukakan harta dunia tetapi Allah nggak memberikan kepada dia kesolehan. Akhirnya dunia digunakan untuk berfoya-foya, berbuat dosa dan maksiat. Ini adalah manusia paling jelek yang Allah ciptakan. Kemudian yang keempat, ini yang paling parah ini, tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, sehingga apa? Rusak hatinya itu.
rakus kepada dunia luar biasa, cuma dia nggak dapat saja itu. Akhirnya apa yang keempat ini mengatakan, kalau saya punya harta, saya juga akan minum khamr juga. Kalau saya punya harta, saya juga akan mabuk-mabukan juga itu. Dan yang lainnya dosa dan maksiat itu. Akhirnya apa? Dosanya sama dengan yang ketiga. Oleh itu apa? Kalau kita perhatikan itu, manusia terbaik itu siapa? Orang yang bisa menggabungkan dua kebaikan. Sehingga apa kita katakan itu, orang muslim kalau bisa jadi orang kaya, jadi orang kaya. Tapi harus kita seimbangkan dengan iman. Kalau seandainya Allah bukakan kepada kita itu harta dunia, maka harus kita imbangkan untuk belajar agama. Jadikan diri kita itu sebagai orang soleh. Kita bisa membeli surga dengan harta kita, bisa. Harta kita bisa digunakan untuk membeli surga Allah, itu bisa itu. Tetapi tidak mungkin kita itu akan kita gunakan harta kita membeli surga kalau kita itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala itu. Oleh karena itu, seorang muslim itu harus dia itu bekerja, dan seorang muslim itu Rasulullah kaidahnya itu ayyadul ulya khairun min ayyadis suflah, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Seorang muslim itu konsepnya apa? Konsepnya memberi. Jangan sampai apa konsepnya orang muslim itu meminta, kita mengharapkan orang, bantuan orang, jangan. Seorang muslim itu harus konsepnya itu apa? Saya memberi daripada meminta. Sehingga apa? Tangan kita itu di atas kalau bisa itu. Tapi nggak bisa kita tangan di atas kalau kita nggak punya harta itu. Sehingga pas seorang muslim itu harus bekerja. Orang muslim nggak boleh kelontang-kelontung, nggak punya kerjaan itu, jadi orang pengangguran itu. Rasulullah mengatakan seseorang pergi ke kebun, pergi ke hutan, cari kayu bakar, kemudian dibawa ke pasar dijual, lebih baik daripada orang-orang yang ngemis-ngemis bergantung sama orang. Karena seorang muslim nggak boleh bergantung sama manusia itu. Kita bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Maka seorang muslim itu bukan berarti manusia terbaik itu orang yang miskin, bukan. Tetapi apa? Kita itu semakin bertambah harta kita, semakin bertambah iman kita. Oleh itu sebenarnya itu kita itu bisa mengetes sebenarnya itu, bisa melihat itu. Kita itu bisa menilai harta yang Allah berikan kepada kita itu termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atau itu termasuk istidraj, yaitu Allah mengelulu kita itu. Jadi kita bisa melihat itu. Apa kita cara menilai itu? Jika semakin harta kita bertambah, kok kita semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala, berarti itu kenikmatan yang memang Allah segerakan untuk diri kita itu. Tetapi kalau semakin kita itu banyak hartanya, kok malah kita itu semakin jauh dari Allah Ta'ala itu. Yang dulunya ketika kita miskin, kita bisa puasa sunnah. Ketika proyek kita itu berhasil, kita jadi orang kaya, sudah nggak pernah bisa lagi puasa sunnah itu. Dulu ketika kita itu miskin, kita masih ngontrak, kita itu masih bisa baca Quran, kita masih bisa sholat malam. Tapi ketika kita itu usaha kita lancar, kita sudah nggak bisa baca Quran, kita sudah nggak bisa sholat malam. Jadi harta dunia itu sebenarnya kita bisa mengecek itu harta dunia itu kenikmatan atau azab. Kita itu memiliki harta sekarang itu kenikmatan atau azab, itu kita bisa cek. Kalau harta dunia itu semakin bertambah, kok semakin dekat kita kepada Allah Ta'ala, berarti itu kenikmatan. Tetapi harta dunia semakin bertambah, kok kita semakin jauh dari Allah Ta'ala, berarti itu azab yang disegerakan. Walaupun kita merasa itu kenikmatan, tapi itu azab yang kita itu nggak sadar, kita sedang diazab sama Allah Ta'ala. Oleh itu maksudnya itu, kita itu bisa membeli surga dengan harta kita, bisa. Kita itu bisa membeli surga Allah Ta'ala. Maka itu seorang muslim itu dia harus bekerja. Seorang muslim itu harus bekerja. Kalau bisa menjadi orang kaya, jadi orang kaya. Tetapi kekayaan itu kita belikan untuk membeli surga Allah Ta'ala. Dan nanti kalau kita itu ingin menjadi manusia terbaik itu, bagaimana supaya Allah itu mencintai kita itu? Kan Rasulullah SAW pernah ditanya itu, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya amalan. Jika saya mengamalkan amalan itu, saya dicintai sama Allah. Kemudian yang kedua, saya juga dicintai sama manusia. Amalan apa yang bisa membuat Allah itu cinta sama saya, manusia juga cinta sama saya itu? Maka Rasulullah menunjukkan dua amalan. Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah itu akan mencintai kamu. Kemudian yang kedua, wazhad fima aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap apa yang di tangan orang.
Jangan sekali-kali kita itu melas sama orang itu. Jangan sampai sekali-kali kita itu mengharapkan ulur tangan manusia. Niscaya apa? Manusia itu akan cinta sama kita itu. Berarti kalau kita perhatikan itu, di antara cara kita itu mendapatkan cintanya Allah itu, kita harus zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Merasa kita nggak butuh dengan dunia itu. Merasa kita itu nggak butuh dengan dunia. Bukan berarti orang yang zuhud itu orang yang, jadi zuhud itu lawannya tamak. Jadi zuhud itu kayak orang qanaah, lawannya tamak. Bukan berarti orang yang zuhud itu orang yang miskin compang-camping, bukan. Terkadang ada orang miskin compang-camping, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak bisa makan, tinggal di jalan tidurnya itu, tapi hatinya itu rakus kepada dunia itu. Cuma dia nggak mendapatkan saja itu. Terkadang ada orang yang dia itu tidurnya sebuah istana megah, mewah, kaya raya itu, tetapi dia itu adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia itu. Apa itu? Bedanya itu di mana itu? Maka kita katakan zuhud itu takarannya di hati. Zuhud itu takarannya di hati, bukan pada amal zahir. Yaitu bukan kita lihat dari zahirnya itu, tapi hatinya itu. Yaitu hatinya itu apa? Orang yang merasa nggak butuh dunia itu, zuhud itu kan merasa kita nggak butuh dengan dunia itu. Tandanya apa itu? Kalau kita bisa ngecek sebenarnya bisa itu. Tandanya itu ketika harta kita bertambah tidak menambah kebahagiaan. Harta kita bertambah biasa juga itu, kita nggak sombong, apalagi congkak, apalagi menjadi orang yang ya biasalah, orang-orang yang kaya itu orangnya itu ya kalau istilah kita kempliti lah itu, ya kan? Akhirnya apa, menjadi orang-orang yang keras, seakan-akan tinggi sekali dirinya itu. Kita yaitu orang yang zuhud itu apa? Ketika hartanya bertambah tidak menambah kebahagiaan hati, sehingga hatinya biasa juga itu. Dan hartanya ketika berkurang tidak menambah kesedihan dalam hatinya itu. Sehingga apa? Dia tidak sedih dengan berkurangnya harta, dan dia tidak bahagia dengan bertambahnya harta. Kenapa? Karena orang yang zuhud itu hatinya nggak ada harta itu. Hartanya nggak masuk ke hati itu. Hartanya itu cuma di tangan. Sehingga apa? Ketika hartanya itu nggak masuk ke hati, mau bertambah mau berkurang pun hatinya nggak ada pengaruhnya itu. Hatinya itu nggak ada pengaruhnya itu. Itu orang-orang yang zuhud. Sedangkan orang-orang yang tamak sama dunia itu, ketika hartanya bertambah menjadi orang yang congkak, orang yang sombong. Ketika hartanya berkurang, dia stres, sedih, sampai akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena tamaknya dunia itu. Hatinya itu adalah orang yang paling tamak dengan dunia itu. Oleh itu maksudnya di sini itu, intinya itu, dunia itu memang penyakit jika dunia itu masuk dalam hati. Tetapi kalau dunia itu nggak sampai ke hati, hati itu biarkanlah hati kita itu isinya surga wis. Sehingga apa? Hati kita itu isinya cuma surga itu. Biarkan dunia itu di tangan kita saja itu. Jangan sampai dunia itu masuk dalam hati. Dan di akhir zaman itu, penyakit paling ganas yang akan menimpa kaum muslimin, dan disebabkan penyakit itu sampai akhirnya kita akan diinjak-injak martabatnya sama orang kafir, dan kita sudah melihat itu. Kan nanti kita akan dimakan sama orang kafir itu. Sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, yushaku antadaa alaikumul umam. Hampir-hampir umat-umat itu rebutan untuk makan kalian itu. Kama tada al akalatu ila qas'atiha. Bagikan orang-orang lapar, kumpul dihidangkan satu napan makanan yang lezat itu, rebutan mereka untuk makan itu. Kalian itu kayak nampan itu. Berarti istilahnya itu kita itu kayak kambing gemuk kita itu. Di mana orang kafir semuanya pengen sekali makan kita itu. Dan itu sudah kelihatan kita itu. Sehingga apa? Negeri-negeri Islam sekarang apa? Dimakan sama orang kafir itu, dijajah semua sama orang kafir itu. Kalaupun kita sudah merdeka sekarang itu. Itu kan cuma slogan saja itu. Hakikatnya kita masih dijajah sama mereka itu. Sehingga hasil bumi kita ya bukan kita yang makan itu, kita makan sampahnya saja itu. Terus siapa yang makan itu? Yang makan musuh-musuh kita itu. Dan itu sudah terjadi di mana-mana itu. Kenapa kita menjadi hina seperti ini? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok kita hina sekali sampai kita dimakan sama orang kafir itu? Apakah karena jumlah kita itu sedikit sehingga kita nggak bisa melawan mereka itu? Rasulullah mengatakan tidak. Jumlah kalian banyak sekali itu, tetapi jumlah kalian itu seperti buih lautan, cuma ikut ombak ke kanan dan ke kiri itu. Kalian nggak punya pedoman lagi itu. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena ada penyakit kronis, penyakit ganas yang masuk dalam hati manusia. Yaitu apa? Penyakit al-wahn. Rasulullah mengatakan itu penyakit paling bahaya itu. Rasul ditanya, ya Rasulullah, wahn itu apa? Kelemahan itu apa? Lemahnya Islam itu apa itu?
Maka Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta sama dunia. Jadi yang salah sama Allah itu bukan mencari dunia, bukan. Kita harus bekerja untuk mencari dunia, harus. Tetapi yang dicela sama Allah itu cinta sama dunia. Ketika apa? Dunia itu masuk dalam hati kita. Dunia kalau sudah masuk dalam hati kita jadinya racun. Kenapa? Karena antara dunia dan akhirat itu nggak bisa berkumpul dalam hati. Hati kita itu nggak bisa diisi dua-duanya itu. Kalau hati kita itu isinya surga, dunia akan tersingkir dalam hati itu. Sehingga apa? Harta bertambah biasa bagi dia itu. Harta berkurang pun biasa juga bagi dia itu. Kenapa? Karena hatinya itu isinya cuma surga itu. Tetapi ketika isinya hatinya itu adalah harta dunia, maka akhirat itu sudah nggak ingat lagi itu. Sehingga apa? Yang dia pikirkan cuma duit, duit, dan duit itu. Kenapa? Karena penyakitnya itu kronis. Dan itu yang membuat apa? Yang membuat Islam itu lemah di akhir zaman itu. Dan kita sudah merasakan itu, bagaimana kita itu lemah sekali di akhir zaman seperti ini, karena kita itu punya penyakit seperti ini. Oleh itu, ketika kita itu dibukakan harta sama Allah Ta'ala, kita itu harus waspada. Siapa yang Allah bukakan harta dunia itu, waspada. Jangan sampai harta saya itu menjadi istidraj bagi saya. Yaitu apa? Kalau seandainya kok kita itu bertambah harta kita, semakin kita itu jadi orang kaya, kita sudah punya banyak usaha, kita itu sudah punya banyak proyek, kok kita itu semakin jauh, sholat jamaah susah, ke masjid susah, kemudian sholat malam sudah gak pernah, baca Quran gak pernah, puasa sunnah gak pernah. Ini sebenarnya sudah tahu dia itu. Berarti apa? Berarti itu istidraj yang Allah berikan kepada kita itu azab. Tetapi kalau kita itu alhamdulillah dengan dimudahkan rezeki kita itu, alhamdulillah kita masih banyak waktu longgar sekarang itu. Karena kita menjadi orang kaya, mungkin jadi bos sekarang itu, kerjaan kita sudah ada yang megang semua itu. Akhirnya apa? Kita punya banyak waktu untuk di masjid, kita punya banyak waktu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala itu. Maka apa? Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu. Saya melihat dengan mata saya langsung itu, di Yaman itu ada orang kaya sekali di Yaman itu, sehingga sampai mereka itu, penduduk Yaman itu mengatakan Yaman itu setengah duitnya Yaman itu yang punya satu keluarga itu, yang punya cuma satu keluarga. Dan semua pabrik-pabrik besar di Yaman yang punya keluarga itu, keluarga yang ada di Taiz namanya itu, di kota namanya Taiz, namanya Ha'il Sa'id. Perusahaannya di mana-mana ada. Keluarga namanya keluarga Ha'il, terkenal sekali itu, luar biasa itu, kayanya luar biasa itu. Sehingga banknya di Yaman, semua perusahaan Yaman itu yang punya keluarga itu. Subhanallah, ini Ha'il Sa'id itu bapaknya sudah meninggal. Kemudian beliau itu mewariskan anak, dan semua anaknya itu penghafal Quran. Semua anaknya itu hafal Quran semua itu. Dan Masya Allah, anaknya itu urusan sodakoh, urusan kebaikan, luar biasa baiknya itu. Sampai saking kayanya itu keluarga ini, karena saya juga pernah ke sana itu. Dia itu bikin sebuah muasasah, yayasan sosial itu, untuk bagi duit kepada siapa saja yang datang itu. Dan itu yayasannya itu sampai berapa tingkat itu, gedung tinggi di sana itu. Dan saya di sana sudah terbagi. Jadi usahanya bapaknya itu sudah dibagi-bagi itu. Yang masalah bank diserahkan kepada anak pertama, yang masalah usaha ini sudah dibagi-bagi itu. Saya pernah ketemu sama anak pertama, namanya Ahmad bin Ha'il Sa'id, di Taiz itu. Dan biasa orang-orang kalau ngajukan proposal pembangunan masjid, pembangunan pondok, atau penuntut ilmu itu semua datang di situ itu. Bagaimana cara ketemu sama orang itu? Yang aneh itu bagaimana kita cara bertemunya itu. Saya pernah ke Taiz, jalan-jalan ke sana, ya kan ada teman kita seorang syekh lah di sana itu, jalan-jalan lihat pemandangan di Taiz itu. Penasaran juga itu, Ha'il Sa'id itu apa sih itu? Syekh Ahmad namanya. Syekh Ahmad itu siapa sih itu? Akhirnya apa? Kita ikut sama orang-orang, kita bikin proposal untuk kebutuhan kita di Yaman, kita menuntut ilmu itu. Bagaimana cara ketemu itu? Cara ketemu itu jam 3 pagi di masjid. Beliau punya rumahnya sederhana. Rumahnya itu sederhana, bukan orang mewah, rumah biasa. Depan rumahnya itu ada masjid besar depannya itu. Kalau pengen ketemu, pokoknya jam 3 pagi standby di masjid beliau itu. Kenapa? Setiap jam 3 pagi beliau mesti sholat malam di masjid itu. Padahal orang kaya raya beliau itu. Dan beliau itu kebiasaan beliau apa? Kalau beliau masih sholat itu, selesai sholat itu beliau itu duduk baca Quran. Tidak mau diganggu. Biasanya beliau pakai imamah putih itu, tutup wis. Sudah main baca Quran, sholat sebentar, selesai sholat kemudian beliau baca Quran. Tidak mau diganggu setelah ini.
Biasanya sebelum azan sedikit itu tutup mushaf. Setelah itu apa? Baru orang-orang itu datang satu persatu, antri kan sudah datang itu. Dia biasanya bawa kertas. Kalau di sana itu biasanya bawa kertas itu. Tinggal apa pengajuan dia itu? Mengajukan apa? Datang, beliau tinggal nada tangan saja itu. Salim lahu, berikan kepada dia berapa? Berikan kepada dia berapa? Nanti ngambilnya apa? Di yayasan dia itu. Di yayasan dia itu. Kita orang-orang Indonesia itu, karena kita di Yaman itu kan kita nggak seperti kita kuliah di Saudi Arabia itu. Kalau kuliah di Saudi Arabia kan ditanggung sama pemerintah sana itu. Di Yaman kan kita mandiri itu. Di Yaman mandiri itu. Dan di Yaman kan kita nggak bisa apa-apa itu. Kita kerja nggak bisa, kita nggak apa-apa. Kita belajar itu. Setiap tahun kita harus tajdid iqamah itu. Akhirnya teman-teman yang nggak dibantu sama orang tuanya sudah nggak ngirim duit lagi itu banyak yang minta zakat seperti itu. Termasuk saya pernah seperti itu juga itu sekali saya itu. Dan saya itu datang yang kita iseng saja ikut teman-teman itu. Bawa kertas kemudian kita ngomong saya dari Indonesia, saya butuh untuk tajdid iqamah tahun ini itu. Ditanya berapa yang kamu butuhkan itu. Saya mengatakan saya sekitar 5 juta itu. Akhirnya beliau mengatakan berikan kepada penuntut ilmu itu 5 juta. Saya penasaran benar nggak ini kan itu. Saya datang ke muasasahnya kan jauh sekali dari masjid beliau sampai ke muasasah itu jauh itu. Di muasasah antri ratusan orang itu, masya Allah itu banyak sekali yang antri itu. Semuanya apa? Pengen mengambil tulisannya itu, uang tulisannya itu. Akhirnya apa? Saya alhamdulillah masuk muasasah, setelah itu stempel, ngambil duitnya bukan di situ lagi, pindah lagi ke bunker uangnya itu. Bunker uangnya dijaga ketat itu sama orang-orang kabilah itu, pakai senjata lengkap itu. Akhirnya apa? Saya bawa kertas, tanda tangannya sudah stempelnya dari muasasah. Akhirnya apa? Saya diajak masuk itu sama orang itu, sama orang sana itu. Saya melihat lemari itu banyak sekali itu, dan isinya duit semua itu. Dan itu apa? Dibagi-bagi semua itu. Apalagi apa? Bulan Ramadan, luar biasa Ramadan itu. Pokoknya cor-coran duitnya itu. Dan itu apa? Ini orang kaya sekali itu. Bahkan kita kalau mau ketemu itu ya paling mudah itu ya pagi itu, kalau enggak ya hari dan biasa beli itu puasa Senin Kamis itu udah biasa itu. Maksudnya apa? Kita melihat dengan mata, kalau saya sendiri itu melihat tuh, masya Allah itu orang kaya raya sampai beli itu terkadang ya kalau ketemu di jalan, kita di jalan misalkan itu pas di depan rumah beli itu, beliau masuk mobilnya itu, terkadang apa? Beliau berhenti, buka itu jendelanya itu, salam sama kita, apalagi kita orang asing itu. Ditanya kamu di mana itu? Kita di Maghrib, kita belajar agama gini-gini. Sampai saya punya teman itu, pas qadarullah itu ketemu di jalan sama beliau itu. Akhirnya ditanya itu, kamu dari mana itu? Saya dari Indonesia itu. Kamu sama siapa? Saya punya keluarga ini. Akhirnya apa? Kamu mau umroh nggak? Mau, diumrohkan satu keluarga itu. Terus tanya lagi, kamu mau pulang ke Indonesia nggak itu? Saya mau pulang sama keluarga, belikan tiket pulang pergi itu, PP untuk keluarga dia itu. Padahal apa? Anaknya 5 orang. Semuanya ditanggung, sampai biaya dia pun ditanggung sama syekhnya itu. Sampai kita dulu punya program itu, bikin pondok pesantren itu besar sekali di Jawa Tengah itu butuh biaya berapa puluh miliar itu. Sudah kita bikin proposal, tapi qadarullah kita pulang itu, belum sempat mengajukan kepada beliau. Beliau sudah janjikan itu, kalau kalian punya program bikin pondok pesantren, nanti datang ke kantor saya di Jakarta itu. Saya punya kantor di Jakarta, datang saja itu. Tinggal nanti bawa ke sini, saya tanda tangani, nanti tinggal diambil di Jakarta itu. Subhanallah, luar biasa itu. Padahal apa? Dia yang punya Yaman, yang punya Yaman ya dia itu. Bukan presiden nggak punya apa-apa itu di Yaman itu. Tetapi masalah kekayaan, Ha'il Said itu luar biasa itu. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.